kenapa, Vi? Aduh. Raffi kenapa, Raffi? Gue lagi di visio. Vi! Bapak ini teman saya diapain? Ini Raffi Lagi di fisioterapi. lagi fisioterapi. Kondisinya memang secara anatomi ini agak sedikit forward head, begini. Iya. Begini. Oh makanya Emang bener, maksudnya emang kepala aku emang jangan usah ke sana. bukan. Ya masa ke sini kan orangnya di sini. Iya. Tapi pas lagi fashion show di New York aja gitu. Bener kan? Leher aku panjang. Iya, bukan karena panjang, karena ininya pendek, karena sering nunduk. Gitu. Nanti kita hari ini kita Bener, bongkar. Hari ini kita bongkar bagian leher sama mata itu enak banget nanti. Mau, Iya. mau dong. Insomnia Mata, nggak? gimana caranya Mbak Windy? Ini namanya Mbak Windy ya, Mbak Windy. Gimana caranya mata dia biar nggak jelalatan? Oh, Gimana tuh? gampang. Bisa Sama, kita sikat. aku tuh serius nih Mbak Winnie, pinggang ke atas tuh selalu bermasalah sampai ke leher. Kenapa? Betul, karena ada kompensasi di otot leher sampai otot pinggang. Bahaya loh kalau misalkan sakit pinggang berkepanjangan itu bisa bikin bagian sensitivitas itu bisa mengurangi. Kan? Masa aku jadi lemah? Aku nggak mau lemah dong. Enggak, makanya harus dibongkar. Biasanya itu namanya bongkar Ya udah, belakangan. bongkar dong Mbak Windy, aku mau dibongkar sama. Ini mau dibenek. Ih, ya mah ya. Tapi cara lu ngomong gitu tuh kesannya minta dibongkar apa gitu. Nah ini, lu negatif thinking, ini mau dibongkar urat-uratnya. Iya. Coba. Jadi ini yang terjadi tuh yang lu rasain apa aja, Vi? Jadi Kemana sih? samping, oke. Samping, Lihat gua. terus ini agak sedikit ke depan. Yang keras Mbak. Nah, sering kunci di bagian belikat. Karena Raffi ini tuh kalau misalkan udah kelamaan duduk pasti agak sedikit bungkuk begini. Bener. Suka kayak gitu. Kamu tuh tahu banget tentang aku ya. Tahu. Serius. Yang keras Mbak Windy, yang keras. Aku main tenis tadi capek. Nah, salah satu main tenis. Itu. Sayang. Sayang. Ini nyebelin banget sih. Mbak Windy, Mbak Windy. Terus biarin aja. Ini nggak pakai Kebiasaan. stretching. Jadi kalau misalkan main tenis stretchingnya seperti ini, Tuh. Tapi kalau fisioterapi gini baiknya seminggu berapa kali ya? Kalau misalkan memang ada keluhan seminggu sekali, tapi kalau untuk maintenance sebulan sekali udah cukup. Jadi Jadi kita sebulan sekali bisa ketemu ya? Iya bareng Gigi kesana ntar lu terapinya. Kalau Kak Gigi itu kan pasca melahirkan sesar 2 kali, itu bisa untuk pinggang sama perawatan yang lainnya. Sebentar Mbak Windy, ini tuh kan jadi profesi Anda tuh sebagai apa? Saya sebagai fisioterapi, sudah 8 tahun profesi ini yang digelutin. Maaf ya, jadi yang dibenerinnya tuh saluran darah, otot, tulang, Saraf. Jadi fisioterapi ini tuh meliputi otot, ligamen, saraf, sama tulang. Ini buat apa sih alat-alat begini? Ini telepon. Ini Apa sih? ini bukan, ini nanti alat salah satu untuk membangun. WSG. Bukan, ini adalah fungsi untuk meringankan cedera. Coba dong, Dan untuk healing proses Aku untuk buka ya? lebih baik. Oke. Jawab ya. Gak usah Jadi- buka, dibikin aja. Bukan, emang nggak bisa harus dibuka ya? Sebenarnya harusnya dibuka sih, Kak. Aku buka semua teman. Tapi sebentar kita harus lihat prosesnya dulu ya. Oke. Sejaga loh. Ini ada beberapa alat nih yang aku bawa. Ya. Ini buat salah satunya ngebuka bagian Jangan. Enggak. Berani sama cewek. Mampus. Ini biasanya enak di bagian mata nih, bagian kepala. Kita dulu sering bagian ke insomnia mata, nggak? kepala tapi yang diserang ini. Oh enggak, nanti kan heart tension. Kita mau mana dulu keluhan yang sering dikeluhkan apa dulu nih, Lu fokus satu deh, satu Mau apa? satu dulu apa? Apakah mau migrain? Ya kalau misalkan sering migrain itu nanti bakal lebih better di bagian sininya. Nih. Mbak Windy, ini tuh sekolah, belajar atau otodidak atau Ini sekolah 3 tahun kalau D3. di mana itu? Itu saya dulu jenjang pendidikannya di RS Dustira Cimahi A. Oh, Cimahi Bandung. Iya. Terus. Terus sekarang kuliah lagi S1. Nih, kerasa S1. ya A ya? Iya. Cetak. Nah, itu bikin tidur. Fisioterapi itu juga harus tahu karakter seseorang. Kalau migrain gimana? Kalau migrain ini harus dirapihin dulu ininya. Migrain sakit tau, Ya. lu mah nggak tahu ya. Oke, saya harus samping biar kiri kanan. karena Awas. Ini si Windy mau sebelah gua. Kayaknya memang Araf ini nggak kuat tahan sakit. Jadi sini AA biar dapat juga nih. Nih ya.
Aku buka ya. Iya, padahal sebetulnya Parah. sebetulnya di briefingnya Arafi doang. Iya. Ternyata pas dicek Arafi itu adalah orang yang gak kuat tahan sakit. Aduh. Ini tangan kanan, ini tangan kiri. Aduh. Ya. Aduh. 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 Aduh, Pi. Oh, ini. Pi. Nah, kalau Kita disakiti perempuan, Pi. Duh. ini udah lumayan bagus nih. Kalau Astagfirullahaladzim, kok aku gimana? ini biasanya migrain sebelah kiri, biasanya sampai sini nih. Iya bener. Tuh, kalau kanan enggak, mungkin tempat kerjanya ada di sebelah kiri. Suka nengoknya sebelah sini terus. Iya bener, Tapi bener. kalau aku mas nggak tahu nih di sini pinggang parah banget aku. Mau lihat tayangan dong ini. Aku aja deh mbak, dia mah nggak usah. Ini. Sebentar. Diem dulu. Sampai. Colok aja mbak, colok matanya colok. Sakit. Itu apa ya? Ya sering migrain. Migran juga ya? Kok kita sama-sama banyak masalah kayaknya, Pi ya? Ayo. Nah, Aduh. oke, sekali simpel. Kayaknya- Balik lagi ke Al ya. Iya. Ayo kita Tapi sebentar, instan. sambil ini kita lihat dulu deh. Ini Windy Mayang itu siapa sih? Sambil mau diterapi kita lihat tayangan berikut ini nih. Tiduran dulu, A. Tangan lu bisa gak sih? Tangan lu diam. Dia yang ngerjain aja. Tapi, Tahu gitu bawa borgol ya. emang Kenapa sakit sih? banget? Emang sakit banget? Oh, sakit banget. Itu kenapa tuh kau ini? Tapi tadi ada Billy Saputra, Ada Abi. Ramzi. Yes. Aduh. Terus Aduh itu lehernya juga gila kak. Aduh. Jadi sekali pertemuan itu berapa menit itu sebetulnya? 45 menit. 45 Aku menit. banyak penyakit ya kau ini ya. Iya biasa. Aduh. Jadi Sini A. bagusnya tuh tadi sebulan berapa kali? Sebulan sekali boleh. Sebulan sekali juga cukup Ini aja satu. tight banget nih. Ini namanya Iya. stretching nih. Ini posisinya dirilis muscle-nya. Ini kalau mata minus gitu bisa itu nggak? Diperbaiki nggak? Kalau mata minus bisa, kalau kelakuan minus nggak bisa. Nah, kalau kelakuannya gara-gara matanya. Ini gampang nih tinggal disundul lah ya. Tapi beneran mata minus bisa diminimalisir. Ini buat diapain tadi mata digituin buat diapain? Biar relaksasi A, biasa kan ini tuh banyak lighting lampu, Ah, terus banyak baca gitu-gitu bisa ya. Enak, rasanya gimana, Vi? Enak Ada banget perubahan sih. nggak Iya. dari sebelum sesudah? Ini Sumpah adalah enak. orang yang orangnya enjoy tapi sering overthinking, makanya suka kayak gini. Tapi ini bedanya sama urut, terus keretek-keretek gitu beda tapi kan? Beda. Bedanya? Kalau misalkan fisioterapi memang agak sedikit namanya ngurut ya, tapi namanya release muscle, memecah Oke. bagian-bagian yang memang harus dipecah. Oke. Kalau misalkan ngurut ataupun dan lain-lain mungkin itu lebih ke tradisional. Ya sebenarnya Arafi ini tuh kan adalah salah satu public figure yang memang sampai saat ini tuh masih eksistensinya kuat ya. Jadi ya apa yang dikeluhkan sekarang 1 banding. Udah panas ya. Ya, Anget ya? hangat untuk merelaksasikan bagian otot-otot leher. Oke. Mbak Windy, kita lihat artis-artis lain yang dibikin menjerit-jerit sama Mbak Windy ya. Iya. Oke nih, ayo kita lihat nih artis-artis menjerit karena Windy Mayang. Merem. Merem dulu sebentar ya. Terus Mbak. Enak gak itu, Pi? Enak banget Mbak Windy. Enak ya? Kurang ajar lu ya. Pantesan kok beda. Beda ya, beda. Tapi enak loh Mbak. Mau tangkur nggak? Langsung kayak nge-fly ngantuk gitu Mbak. Udah Mbak Windy, udah dia enakan udah. Orang ya undang aja, orang ini kan bagus. Mbak. Ya udah. Kalau gitu kita nih undang nih. Satu lagi nih, kalau Mbak Windy itu membuat orang-orang yang bermasalah jadi lebih sehat lagi. Enak banget, Nih Mbak kali ini akan ada tamu kita ini senior nih. Senior yang sempat sakit tapi alhamdulillah sekarang sudah ya Allah. sembuh katanya. Aduh, ya Yuk Allah. kita undang ini dia Kiki Fatmala. Mana? Mbak Kiki. Harus dibuka. Wow. Seru deh, ngejreng banget. Hai, how are you? Good, thank you. Sempat
dikabarkan sakit, sekarang sudah sehat walafiat. Ya, sudah sehat. Alhamdulillah. Itu. Jadi yang paling penting itu adalah kesehatan. Jadi ingat, Aduh. daripada mengobati, lebih baik kita mencegah. Bener Betul, ya? betul, Ya, tapi apapun itu kayak Kak Kiki kemarin kena masalah, ada penyakit. Tapi kan bisa diangkat karena semangatnya tuh Kak Kiki tuh luar biasa. Harus positif thinking. Iya. Harus positif thinking. Jadi total berapa lama sakitnya kemarin? Sakit itu aku mulai sakit bulan Oktober. Apa namanya? November. Maaf, 2000. Cancer. Cancer apa? Cancer. Cancer paru-paru. Cancer paru-paru. Iya. Ya Allah. Stadium 4 loh aku. Innalillahi. Tapi Iya benar, udah pertama dengernya tuh udah gini. Aduh, maaf ya, manusiawi. Aku udah pikir, mati nih gue. Oktober 2021. Udah pasti, iya bener. Ketahuannya gimana awalnya? Ketahuannya gini, aku tuh selalu duduk Kak, duduk. Ya, Pak Windy juga duduk, Pak Windy. udah. Jadi Tahun lalu tuh bulan Oktober, November. Ya, Bulan ya, November. ya, ya. Aku tuh Oke Kak, apa? tahan dulu Kak. Ini bener kayaknya ceritanya bakalan seru. Yang lain juga biar stay dulu. Ini karena iklannya semakin nanggung banyak. banget ini, nanggung Pokoknya banget. tenang, kita akan kembali lagi mendengar cerita dari Kak Kiki Fatmala Oke. yang kemarin nonton di FYP For Your Pagi. Itu jadi akhir 2021 dinyatakan tiba-tiba stadium 4. Iya, Boleh cerita nggak yang dirasa saat itu sebetulnya apa awalnya? aku nggak ngerasain apa-apa. Jujur aku nggak ngerasain apa-apa. Si hidup sehat terus di mana? Makanya tapi maksudnya Iya. akhirnya general check up Iya. ketahuan. Iya, jadi gini, aku tiap tahun selalu general check up untuk kesehatan ya. Udah gitu akhir tahun kemarin aku general check up. Biasanya general check up aku nggak pernah masukin untuk cancer markernya. Ya. Karena aku pikir aku sehat, mana mungkin Ya, aku ya, cancer ya. kan begitu pikirannya. Tapi ada suami aku punya temen, 2 orang kena cancer. Makanya dia bilang gini, kamu coba juga deh cek cancer Oh my kamu. God. Aku bilang ini ngapain pakai cek cancer? Orang nggak mungkin aku kena cancer, pikirannya seperti itu. Terus udah gitu nggak ada sakit, nggak ada batuk, nggak ada apa. Aku masih olahraga sehari 2 kelas. Aku kan suka olahraga Iya, kan. iya. Terus udah gitu pas dicek cancer marker ada hasilnya setelah 2 hari hasilnya keluar, kelihatan di paru-paru ada sesuatu yang tidak baik gitu ya. Akhirnya mulailah kita selanjutnya harus MRI. Ketemu dokter setelah MRI dokter bilang oh ini cancer shock. Wah, Belum stadiumnya belum Itu disebutin. belum. Baru cancernya Baru aja. cancernya aja udah Oh my shock, God. udah langsung air mata tuh udah keluar. Cancer. Terus aku tuh udah keluar air mata, terus suami aku bilang begini, tenang katanya, jangan nangis. Sok tenang, tapi dia juga keluar air mata juga gitu kan. Dia bilang kamu tenang. Terus Mungkin cuma stadium 1, masih bisa disembuhin kok, masih sembuhin. Untuk mengetahui stadium berapa, kita harus melakukan namanya CT scan. Apa PET scan kalau nggak salah. akhirnya dicoba coba masuk. Coba PET scan. Setelah keluar PET scan, baru ketahuan stadium 4. Innalillahi. Rasanya gimana Mbak? Rasanya Lemes itu pasti ya? Iya, rasanya udah apa ya, nggak tahu mau ngomong apa. Rasanya kayaknya udah, aduh nggak lama nih hidup. Oh, udah pikirnya begitu. Dan banyak Manusiawi berpikir seperti itu ya? manusiawi ya, Oke. aduh udah nggak lama nih hidup nih. Stadium 4 kan cancer penyakit yang sangat mematikan ya. Kata dokter gimana? Setelah hasil PET scan-nya keluar, ya semua aku sampai ya kata dokter ya mau ya harus kemo. Oke, Iya. ada kan biasa kalau itu tuh kemungkinan hidupnya apa segala Oh macam. iya, ada yang bilang aku hidup cuma 6 bulan. Astagfirullahaladzim. Karena udah stadium 4 kan. Udah stadium 4 dan di dalam satu paru-paru itu cancer aku tuh udah sebesar handphone hampir menutupi saluran pernafasan. Aduh. Di dalam paru-paru sebesar handphone, terus ada yang kecil lagi 3, ada yang kecil lagi 4 gitu. Jadi itu harus melakukan namanya radiasi. Oke. Jadi aku sama suami pergi ke Singapura untuk diradiasi. Sana Ya, diradiasi dulu untuk dikecilin yang sebesar handphone itu Oke, sebelah kanan di bagian belakang. Tapi Oke, katanya Kak Kiki akhirnya- pas kemarin sempat udah divonis gitu, maaf nih, udah sempat nulis surat wasiat, Aku sempat udah siapin bikin. pemakaman, bener itu Kak? Bener Mbak. Pemakaman belum, cuma suami aku orangnya selalu berpikir dengan logika. Namanya orang meninggal tuh pasti. Ya, ya kan? ya. Terus udah gitu dia bilang sempet tuh 2 hari setelah aku tahu aku cancer, kita nangis, mata kita tuh sampai bengkak, berdua tuh nangis terus. Terus dia bilang kamu harus pikirin juga untuk kamu
bikin surat wasiat kamu kalau mau meninggal di mana. Aku tahu nangis lagi. Padahal namanya mati tuh meninggal tuh pasti ya, tapi tetap aja kayaknya sedih banget. Terus ya bilang mau meninggalnya di mana, ada yang terus udah gitu bikin surat wasiat. Udah sampai level itu? Iya, aku udah bikin kok semua. Oh my God. Aku udah bikin, udah di notaris, aku bikin. Bukan apa, aku juga memang nggak punya anak ya. Tapi suami aku bilang, kamu biasanya orang kalau udah meninggal, orang yang diributin apa? Harta. Ya kan, harta. Jadi sebaiknya semua ditulis di notaris. Jadi aku udah buat semua kok. Corona sempat kena nggak? Oh iya, aku cerita lagi. Waktu aku lagi ngejalanin kemo keempat atau kelima, aku tuh nggak pernah keluar rumah loh. Aku tuh selalu di rumah karena dokter udah bilang, kamu hati-hati karena COVID lagi karena paru-paru. Iya. Aku tuh cuma di rumah, cuma ada temen yang datang ke rumah. Jeng-jreng. Jreng-jreng, aku orangnya ya nggak, pikirannya selalu positif. Aku nggak pernah mau pikiran negatif. Ada temen datang, aku udah bilang sama temen aku, kamu bener ya, kamu nggak ini kan, nggak hati-hati. Cek pakai itu antigen. Aku nggak berani ketemu orang waktu aku lagi di kemo. Aku kena juga loh. Innalillahi. Kena COVID lagi di kemo. 2 hari setelah kemo aku kena COVID. Gimana dong? Mana itu paru-paru. Iya, itu aku tau nggak, yang biasanya orang pasti namanya orang di kemo semenderita apa aku udah denger. Menderitanya seperti apa orang di kemo. Tapi aku bersyukur banget, Tuhan tuh baik banget. Aku nggak ngalamin semenderitanya apa. Nggak enak. Katanya kan emosional fluktuatif, terus katanya rambut rontok. Rambut botak, putus-putus. Terus aku kena corona, kena COVID. Aku tuh yang lemesnya badan pas kena COVID lagi di kemo, aku tuh lemes banget sampai aku ke kamar mandi tuh jatuh. Jatuhnya itu udah lemes karena badan lemes ya. Aku tuh jatuh tuh yang sini aku tuh kena ubin, udah nggak megang begini lagi. Itu sampai memar, sampai biru di sini. Aku tuh berapa hari, 3 hari sini aku biru. Untung suami aku mau ronsen kepala, aku takut kena benturan. Karena memang kalau dada aja sih. Iya, semua tuh aku juga ngerasa gini ya, apa yang terjadi dalam hidup tuh ya masalah, terus kayak seperti ini penyakit. Pasti udah Tuhan izinin. Iya. Tapi berarti di kondisi kanker paru-paru sudah 4, lagi proses kemo, kena corona, tapi baik-baik aja. Baik-baik aja. Luar biasa ya. Bersyukur. Ini luar biasa ini loh. Luar biasa. Wow. Tapi maaf ya, aku mau nanya nih Kak. Pengobatan semua sampai cancer Kakak sekarang dinyatakan lemah. Iya. Dari stadium 4 kan pasti itu berapa lama tuh melewati pengobatan? 6 bulan? Ada 6 bulan. Berapa tuh biaya habis? Aduh, aku kalau ngomongin soal biaya di sini kesannya Gak apa-apa maksudnya. Bentar, mahal banget. Buat aku mahal banget karena memang aku udah sama suami aku udah bilang gini, yang penting sembuh. Ya, yang penting sembuh, nggak apa-apa lah, uang nggak dibawa mati juga gitu kan. Ya bersyukur Tuhan baik, uang pun udah Tuhan sediakan gitu ya. Dan aku terlalu banyak berpikir tuh positif. Ini positif banget bagi kita. Aku berpikir positif sampai bangun pagi ya, aku lagi sakit, aku tuh kalau pagi aku selalu doa, aku tuh yang gini, aku nafas, Tuhan makasih aku masih dikasih nafas, aku makasih mengucap syukur Tuhan kasih nafas. Aku bisa makan, enak, ada rasa aja aku mengucap syukur. Makanya kalau bangun pagi masih bisa bernafas, itu hal yang harus disyukuri loh. Betul. Hal yang harus disyukuri. Pak Gigi, bocorin dikit aja. Sekali kemo, Itu ratusan pasti. seharga mobil gitu ya? Iya. Itu seharga mobil. Itu kemonya. Iya. Kalau nggak salah ada informasi katanya ada di infus juga. Itu infus apa? Ada infusnya. Jadi gini katanya, kalau orang kemo biasanya pakai dibolongin di sininya apa ya namanya ya, portal atau apa gitu ya. Aku bersyukur banget aku nggak dibolongin di sini, aku diinfus melalui, jadi kemonya tuh melalui di tangan. Oke. Sakit tuh katanya ya? Nggak enak sama sekali. Mual. Pas masuk itu nggak enak sama sekali. Dokter bilang begini, nanti kalau kamu di kemo ya ini obat-obatan nih, ini obat banyak deh. Terus dokter Singapura bilang gini, ini nanti kalau kamu muntah-muntah ini obatnya. Ini nanti kalau gigi kamu pada rusak ya, gigi rusak kan kalau kemo ini obatnya. Ini buat kalau kuku rusak ini, buat ini banyak, ada mungkin ada 8 macam obat. Ya dikasih sama dokter, tapi aku bersyukur, satu pun aku nggak ada yang minum.
Hah? bebannya. Beneran? Iya. Berarti badannya tuh Iya, emang kuat. Kata Berarti- dokter kuat. Oh ini Badan aku keren kuat. gitu. Keren Aku banget. bersyukur, bener. Karena Oh, salah satunya dipengaruhi sama ambang rangsang nyeri. Jadi Kak Kiki ini tuh punya ambang rangsang nyerinya yang dimatiin. Jadi kalau misalkan dipukul, it's okay gitu. Tapi ada orang yang dicubit aja, gitu. Iya. Nah, Kak Kiki adalah termasuk pasien yang memang ambang rangsangnya rendah. Iya. Dimana ketika merasakan sakit, orang lain harusnya levelnya 10, Iya. Kak Kiki hanya 2. Iya. Puji syukur Kak Kiki emang luar biasa. Luar biasa. Sampai dokter tuh bilang gini, wow kamu tuh kuat. Dokter aja Iya, bilang ini kayak miracle, kayak mukjizat gitu. Iya. Dokternya aja bilang kamu kuat banget. Iya, iya. Badan aku kuat. Walaupun katanya villa di Bali sampai dijual bener. Iya. Tahu aja. Iya. Itu juga ya gini, itu pun uangnya udah Tuhan sediakan gitu loh. Iya. Gila loh. Jadi- Berobatnya tuh em-eman gitu kan. Jadi villa di Bali hilang nggak apa-apa, yang penting sehat ya. Ya iyalah, Sehat, kesehatan iyalah. lebih dari semuanya. Ya Allah. Kalau kita, kalau uang kan gak dibawa mati, tapi kalau kita sehat, seenggaknya kan kita bisa terus membawa Melakukan hal berkah positif. semua Iya. buat kita Iya. bekal. Selain suami yang support banget. Oh, banget Support ya. systemnya Siapa aja? siapa lagi? Suami yang nomor satu, suami yang benar-benar apa ya, aku bersyukur juga sebelum aku sakit juga Tuhan sudah sediakan suami. Iya, ini baru berapa tahun sih Kalau nikah? nggak aku sendiri, aku kan 14 tahun menjanda. Oh, Pas akhir- menikah, Aku telat sih waktu itu ya. Iya. 14 tahun sendiri. Iya. Menjanda. Ini baru berapa tahun punya suami? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Satu tahun diantaranya dalam kondisi sakit lagi itu suami Iya, itu iya. ya alhamdulillah. Bule ya, yang ini ya. Turunan ya, Jerman. Chinese, British, England. England, you know. Yeah, Oh, of course. Yeah, from England. Ada Scotland. Tapi maaf nih Kak, Ya. mamanya Kak Kiki tahu nggak? Mama aku udah meninggal. Oh, meninggal mama. Iya, jadi waktu aku lagi kemo keberapa tuh mami meninggal. Innalillahi. Mbak Kiki. Iya. Ya Iya. Allah, Mbak Kiki. Mami Ya aku Allah, jadi meninggal. bener-bener cobaannya. Itu berarti Iya. di bulan-bulan itu tuh benar tak Iya. tak tak. Aku tuh lagi lemes, lagi di kemo. Aku lagi di kemo, karena kalau di kemo kan badan lemes banget, lagi tiduran. Handphone tuh aku selalu matiin dan aku nggak gitu suka kalau ada orang nanya-nanya, terlalu nanya, Iya. jadi tambah sakit, pusing kan. Handphone aku matiin, mami Innalillahi. aku meninggal. Terus udah gitu dengan aku baru di kemo, aku datang ke kuburan tuh panas-panas siang-siang gitu yang bener-bener aku udah mau pingsan. Iya. Mbak Kiki, Iya. bulan apa meninggal gitu? Itu bulan apa ya? Ya pas kemo kelima deh, kena COVID, mami aku meninggal, lagi di kemo, ya. Suami yang menguatkan itu ya? Tuhan yang menguatkan. Luar itu jawaban paling tepat luar biasa. Tuhan yang menguatkan. Tapi Itu nggak semua orang bisa kuat Tofi itu. ya lah, habis kemo lagi. Kemo lagi. Dan sekarang sudah tersenyum, sudah segar. Selalu senyum, aku selalu senyum loh. Saat Lihat itu di pun. foto-foto ya, aku lagi sakit di kemo, Ya. aku senyum, gitu. Karena aku tahu hati yang gembira adalah obat. Iya benar. Kita kadang-kadang jadi malu tahu kalau mendengar pengakuan seperti ini tuh jadi kita tuh banyak mengeluhnya, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit merasa paling susah, merasa Lu itu mah gua mah jangan enggak, lu yang mengeluh terus. Ya saya. Tapi ternyata banyak orang yang diberikan cobaan itu jauh lebih berat, tapi masih bisa bersyukur. Aku selalu mengucap syukur. Pagi aja nafas aku bersyukur. Apapun yang aku makan, katanya nggak ada rasa, aku mengucap syukur. Apapun aku, dengan mengucap syukur kita lebih kuat. Bener, karena bersyukur lebih itu kuat. paling mulia apapun itu. Hidup yang paling berbahagia adalah ketika manusia itu bisa bersyukur. Betul, karena ketika kita bersyukur, katanya kenikmatannya itu akan ditambah. Raffi bersyukur banget punya istri satu itu ya. Nah jadi aku bersyukur punya Nagita syukurin punya aku. Katanya gitu kan, jangan begitu kan. Kalau gitu gini aja yuk. Gimana kalau pagi hari ini kita olahraga? Yeay! Boleh. Dan Olahraga mana terus nanti jam ya? 4 malam ya. Tetap di FYP Fodder Pagi. Hanya cinta yang Olahraga bersama Kakak Kiki Fatmala. Ayo dong, olahraga dong. Bebas. Kakak. Biar yang di rumah, rakyat di rumah juga bisa ikutan menggunakan ada yang gitu. Ya sebenarnya kalau olahraga kan kita nggak harus pergi ke tempat kebugaran bisa olahraga ya. Di rumah lari pagi itu jalan pagi di komplek juga itu olahraga yang gratis tapi sehat. Kalau saya subuh-subuh tuh lari subuh-subuh, Berani. tapi bawa TV. Paling dong.
perempuan-perempuan tuh kan ada dua ya. Yang satu kan pengen ngurusin badan, satu yang ada yang pengen sehat. Iya. Ada satu yang memang pengen, yang paling bagus tuh olahraga tuh yang paling mana sih? Semua olahraga menurut aku sih bagus ya. Ini mau duduk Kalau apa yang berdiri bersifat nih, kardio ngobrolnya? buat kesehatan. Ini kan mau olahraga lagi. Bagus, tapi ada olahraga yang Senam, kan ada, senam kan nggak ngurusin badan kalau senam. Oh, senam tuh bakar kalori juga. Coba dong. Ya, oke. Kasih senam ya, musik. musik. Jalan di tempat. Lagi. Oke. Sekarang tuh lihat kakinya ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Buka. 1, 2, 3. Ke kanan. 1, 2, 3. Buka kayak bisa. Bakar kalori juga gini. 2, iya. 3, 4. Pakai tangan. 1, 2, 3, 4. Buka. 5, 6, 7, 8. Oke. Gitu. Kalau senam bagusnya berapa lama? Setengah jam, 1 jam? Biasanya sih kalau aerobik 1 jam ya, tapi kalau olahraga sebenarnya sesuai dengan kemampuan kita aja. Dan kebutuhan. Ya. Tapi Kalau jangan over juga, overtraining. overtraining. Iya. Gak boleh, harus sesuai dengan Kayak aku umur. sekarang karena aku baru aja sembuh dari cancer, dokter cuma nyaranin aku olahraga 1 jam aja cukup. Tapi aku suka bandel. Ah kuat 1 jam lagi deh gitu. Tapi kalau aku kan maaf ya, aku Ya. olahraga kan udah pernah ya. Yang sekarang aku pengen belajar tuh olah rasa. Kamu bisa nggak? Oke, olahraga. Olahraga itu. Olahraga coba segang. Ada rasanya nggak Raffi? Nah, Ada dong. Mbak Kiki, ini mewakili rakyatnya yang di rumah ya. Ini pertanyaan gak sopan. Nggak apa-apa. Sebetulnya usia Mbak Kiki itu berapa sekarang? Kenapa sih selalu aku kalau lagi di TV ditanyain usianya? Karena penasaran, ini Iya, awet aku muda pikir tuh, banget. Maaf ya. 35, 40 lah, mentok-mentok. Aku selalu ditanya gitu lah, aku sebenarnya nggak happy, tapi aku harus kasih tahu jujur. Ya, Iya, iya. jujur. Tapi senang kan ditanya itu. Nggak juga sih. Jujur. Mau jawab nggak? Mau deh, Berapa, Kak? lu harus jujur kan 52? Ya, jujur. 52? Iya. wow. Wow. 52? Jennifer Lopez aja 52 masih bagus. Oh iya, Jello aja bener Jennifer Lopez. Kalau yang itu berapa tahun? Siapa? Sekarang atau 5? Ah, saya lupa. Itu mungkin 50-an. 50-an ya? Mungkin ya. Itu Ya? 50-an ya? Ada 50-an ya. Sebenarnya kan usia tuh just number, kembali lagi ke dalam diri kita, I feel batin young. kita. Aku rasa muda. Kalau kita merasa muda Aku tuh. rasa muda. Iya. Itu yang paling penting kata kita merasa muda dan muda ya. Udah semua orang mah menua mah itu udah pasti Udah dong. pasti Udah lah. pasti, jadi kita nggak usah. Rahasia awet muda ala Kiki Fatmala apa? Positive thinking. Oh, dari mainnya sendiri Enggak, ya? kata Kiran Ibrahim Hakim tuh pakai bahan pengawet loh. Sampai Iya. cantik begini ternyata positive thinking. Katanya pakai itu formalin. Bukan. Positif thinking seperlu dan sepenting apa sih emang positif thinking? Iya, kalau kita banyak mengeluh ya cepet tua jadinya stres. Makanya hidup tuh jangan Iya, jangan mengeluh. banyak mengeluh. Iya. Harus banyak bersyukur. Tapi ya itu juga nggak cukup, tapi kita juga harus dengan olahraga, tidur cukup, itu paling penting. Iya kan, jangan terlalu stres, stres itu bikin tua tau. Makanan juga ya kan? Makanan yang juga kita penting. konsumsi. Iya. Tidur ya pakai pelembab juga penting. Ah, pelembab tuh penting. Iya, Ya. Nih, penting kita pakai lah. pelembab, pakai pembalut, pakai pelembab. Salah. Lu pakai pelembab, pakai pembalut. Ini by the way, dekat-dekat mulu nih kayaknya belum beres nih yang dibongkarnya. Memang. Tapi makanya dari muda sampai sekarang berkarya terus Mbak Kiki ya? Itu Iyalah. jauh Ya. banget. Aku masih sakit Gitu, nih. suruh Ini jawab. loh agak tengah. Kalau ini agak tengah dikit. Jawab banget Oke. kayak musuhan kita. Makanya dari dulu tuh ya ampun film itu Si Manis Jembatan Si Manis Jembatan Ancol. Ih, aku juga bersyukur sampai sekarang ya orang masih ingat aku. Padahal aku udah lama nggak main film, nggak main sinetron loh. Iya. Itu juga hal yang harus disyukuri loh. Iya, iya. Kualitasnya berarti A. Si Manis, karena wajahnya Mbak Gigi tuh manis terus. Oke, Lu mau nyerang yang mana sih segala macam lu serang. Ah, kan gua omnivora. Apa tuh Omnivora? Omnivora kan pemakan segala. Total berapa film sih yang pernah dimainin? Aku kan startnya dari awalnya dari film layar lebar, Layar lebar. ya. Iya, iya. Sinetron ya. Wah, aku suka filmnya Mbak Kiki di Ah. Wah, banget. Cantik tahu dia. Gue tahu yang mana. Yang mana? Saya mantep nih nonton yang ini dia. Ini berapa film? Berapa film?
Film Di- banyak, sempet itu lumayan banyak ya, ada 28 atau 20, 30-an iya, gitu. 30 Ada film layar lebar ya. Ya. Terus sinetron juga lumayan cukup banyak, tapi biasanya aku main sinetron 52 episode, 100 Karena kan episode. zaman waktu itu seminggu sekali kan. Betul. 52 berarti 1 tahun. 1 tahun. Iya, benar. Kayak si Manis kan 52 lagi berarti 2 tahun. Iya, iya. Kayak gitu diperpanjang. Gitu Windy, dia generasi muda nih. Tuh kan Windy lahir baru 92. Bener. Iya, A. Berarti kamu usianya masih muda banget ya. Nanti sama 30. kakak diajarin ya tentang apa sih? Ini lega. Oke. Gitu. Jadi kita mau nanya apa? Kita mau nanya apa film yang paling berkesan sama Mbak Kiki? Semua film sih berkesan ya, beda-beda film action. Cinta Lokasi mah dulu berantem. pernah kali. Sekali. Senah. Jujur sekali. Masa dari 30 film cuma sekali? Sekali-sekalinya Emangnya dan lu kapok. satu film Sekali-kalinya dan kapok gak mau lagi. Kenapa? Aduh, gua lahirnya telat sih. Raffi, ternyata sama pemain banyak perselingkuhan. Sakit hati, udah cukup sekali nggak mau lagi. Sama siapa? Ada aja, mau tahu aja, umur udah dikasih tahu, mau tahu yang lain. Ih, Irfan Rumpi deh. Jadi pernah dia cinlok ya. Pernah Cinta Lokasi. Oh iya, Sekalinya. sama itu Oji Saputra katanya. Bukan. Tetap aja Besti kalau itu Besti ya. Besti loh itu, Besti. Iya, tapi pertama kali main film berarti judulnya apa dan tahun berapa waktu itu Mbak Kiki? Wah, itu aku tahun 90-an. Dia belum lahir. Ya bener Windy lu belum lahir. Belum. Ya, tahun 90-an. Tahun 90. Film apa dulu pertama yang pertama? Film aku malah pertama film action. Action, iya, berantem. Setelah itu aku banyak main film action, aku nggak mau lagi. Karena berapa kali kena pukul, pingsan, ditonjok gitu. Ya, kalau zaman dulu kan Kena beneran tendang. ya. Tendang ternyata aku baru tahu sekali ditendang tuh ternyata di sini gelap ya. Hilang. Beneran pernah. Karena kan dulu kamera cuma satu kan kalau syuting kan kamera satu. Kalau sekarang kan bisa multicam. Pulang. Pas jam 1 malam lagi tidur dibangunin Mbak Kiki. Ayo adegan fighting, lagi ngantuk kan. Ya bukan salah fighternya udah pasti jago. Akunya aja mungkin disuruh nggak ngeles, diem aja jedok kayak kena. Pingsan. Pingsan. Mbak, kalau ada aku langsung napas tambahan. Mbak, bangun Mbak. Wah. Ya kan maksudnya, napas tambahan di kedokteran boleh kan? Boleh. Kan nggak salah. Itu dulu juga. Itu sebenarnya Kak, umur berapa tahun pas mulai olahraga? Iya. Berapa tahun aku mulai olahraga. Sebenarnya gini, pada dasarnya aku keturunan genetiknya gendut-gendut semua. Jadi pada waktu aku masih SMP, aku suka cowoknya ganteng. Terus dia bilang gini, aku suka, dia bilang gini, kamu tuh lucu, sayang kamu gendut. Dari situ aku sakit Emang hati. pernah gendut? Gendut. Aku tuh genetiknya gemuk semua. Kayak gini aku olahraga dan jaga makan. Oke. Iya. Akhirnya dari Jadi situ. aku mulai olahraga usia? tuh umur 15 tahun. Wow. Emang bugar 15 terus. tahun. Olahraganya apa sih? Kalau zaman dulu aerobik. Aerobik ya. Zaman dulu. Aku sering lihat Iya. aerobik. Aku ngajar aerobik juga. Iya, betul. Aku punya sanggar senam juga. Di mana? Dulu. Sekarang masih Udah enggak? tutup, sekarang udah tutup. Oh, sudah Sekarang tutup. udah nggak bisa bersaing dengan fitness besar yang buka di pusat kebugaran, Iya. di mall-mall ya. Tapi Sekarang intinya sih trennya orang ke mall kan. Iya. Tapi intinya mau saat itu tidak usah selalu mindsetnya tuh harus ke gym dan lain-lain. Kalau Yang mampu penting dan bisa motivasi dari diri silakan. sendiri, mau olahraga di mana aja bisa olahraga tanpa harus mengeluarkan uang. Nah, oke. Siap kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, kan pernah jadi hantu. Iya. Pernah diikutin hantu beneran? Oh pernah. Mau ceritain nggak? Beneran. Mau diceritain nggak? Beneran. Ayo, beneran. Beneran ada? Beneran ada. Sesaat lagi ya. Sekarang aja. Sekarang aja. Tadi lanjutin. Dia jadi takut lagi. Emang bener, Mbak Kiki? Pantesan tadi tuh ya kita berdua disuruh di sini. Iya, Kita nih bisa ya. Ternyata emang mau dikerjain. Iya, bener. Kalau gue sih maaf ya, aku sih acting, dia sih bener. Mbak, Kak takut gak sama ketemu hantu? hantu tadi gimana? Pernah digangguin Beneran. Oh gini, kan dulu kan sering main film-film horor. Kalau kita syuting di film-film horor, selalu lokasi-lokasinya juga yang horor juga. Karena buat kebutuhan gambar. Orang film tuh terlalu berani, udah dikasih tahu ini nggak boleh di sini, tapi mereka tetap datang ke situ. Terus? Aku sering banget pulang, biasanya syuting jam 5
sore pulang jam 5 pagi. Selalu matahari terang baru pulang kan. Tapi kadang-kadang ada syuting pulang jam 1 malam atau jam 2 malam udah selesai, udah break gitu ya. Itu aku lagi itu di Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor, aku pulang bawa mobil, terus aku lihat di spion, aku Nyetir sendiri? Sendiri, Terus? nggak ada supir sendiri. Merinding, bulu aku udah merinding, terus aku ngeliat ke spion, ada yang duduk di belakang. Mampus beneran. Itu kayak di film-film, tapi aku gini, nggak tahu itu sugesti karena aku ketakutan. Astagfirullahaladzim. Oh kan, lu lagi, lu sono ah. Ngomong gue nggak. Terus. Atau itu memang bener-bener ada, karena di Kebun Raya Bogor kan memang serem kan di situ. Aku tuh yang udah nggak keluar-keluar. Muter-muter. Iya, aku tuh udah doa, udah nangis gitu, takut kan. Itu nggak keluar-keluar, padahal tiap Tapi hari syutingnya di situ. Yang di belakang tetap ada. Ya ada, atau bisa hilang. Ada duduk di belakang, aku tuh ngerasa kadang ada yang duduk di sebelah. Itu waktu aku cari jalan mau keluar dari lokasi. Nggak keluar-keluar dari Kebun Raya Bogor. Oh. Kebun Raya Bogor tuh siang oke, agak bagus ya, kalau malam agak serem. Di mana aja sih, aku sering syuting di museum-museum juga itu serem. Iya. Ya ruang-ruang kosong gitu. Iya, kan kayak di emang ya. museum misalkan aku syuting juga kayak ada yang diri di sebelah aku tuh, aku pernah ngeliat. Makanya aku suka gini, panggil anak lightingnya, krunya apa, temenin aku di sini. Aku nggak mau sendiri karena aku dikasih lihat. Ya ampun, Novi takut. Tenang. Apa? Nggak ada apa-apa. Udahlah, kita doain terus Kak Kiki pokoknya sehat. Ini Mayang juga sehat. Beneran kita yuk. Nanti aku benerin Kemana fisioterapi ya, ya. kemana? Intinya pagi hari ini adalah sehat itu mahal. Mahal. Ya, jadi sehat itu paling penting. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Dan juga rasa bersyukur dan selalu bahagia itu penting sekali. Betul. Untuk mensyukuri apa yang kita miliki, apa kondisi kita. Jangan pernah merasa diri kita merasa paling miskin dan paling tidak berdaya. Kita harus bersyukur. Bisa bernapas, bisa makan enak, kita syukuri ya. Bersyukur itu adalah manusia paling berbahagia kalau dia bisa bersyukur. Oke, Sampai kita ketemu lagi. bersiap, bye-bye. Happy for your pagi. Terima kasih. Easy